Oke teman-teman, kita buka kalender di tanggal 11 Mei sampai tanggal 20 Mei ya. 11 Mei sampai tanggal 20 Mei. Kalian bisa baca di situ ada keterangannya ya di kalender, yaitu gaun model bawahnya itu model blimbing ya. Itu ada keterangannya semua. Kalian bisa baca ya keterangan itu, kan ada keterangan membuat pola gaun ya. Jadi dibaca semuanya dari atas keterangan, terus bagian atas seperti biasa. Nah, kita langsung praktek. Itu di situ juga cara ukurannya juga dikasih, ada perkiraan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya kalender pasti paham ya. Simak, ini gaun blimbing seperti biasa, atas kita bikin kerah bulat. Nah, karena ini gaun, jadi kita mulai dari potongan pinggang ya teman-teman. Jiplak pola dasar, kalian pasti punya masing-masing ya pola dasar, daripada kita mulai dari awal jadi lebih enak ya, lebih cepat. Kita bikin pola dasar seperti ini, sesuaikan kebutuhannya pola dasarnya. Misalkan mau potongan princess yang kita pelajari juga. Terus bagian belakang, ingat bagian belakang enggak sama seperti ini. Nah, ini bagian belakang langsung jiplak. Jadi potongan pinggang ya teman-teman, semua ini potongan pinggang. Di gaun blimbing itu potongan pinggang. Kita mulai ya teman-teman ya, kita garis ini, garis kupnat. Kupnat dada pasti yang biasa megang kebaya pasti sudah paham. Ini langsung kupnat juga, tampak depan ya. Ini pola depan, ini pola bagian belakang. Oke, ini garis pinggang ya teman-teman. Saya garis supaya biar kelihatan saja. Nih pinggang, garis pinggang. Ini garis pinggang, supaya kelihatan. Di sini kita tulis badan belakang gitu ya, belakang gitu aja ya. Nah teman-teman jangan lupa selalu kalau potongan belakang masukin 1 cm sampai 1,5. Nanti kalau ada yang 2 cm pun harus ada ininya ya. Ini 1 cm sampai 1,5 itu aja ya. Di sini selalu buat teman-teman kalau motong selalu ininya ya, saya selalu ingatkan terus buat potongan bagian lengan. Jadi setiap pelajaran ada pola ini, saya selalu ingatkan bahwa ini penting ya, ini bagian sini penting sekali, bulat gitu ya. Mungkin buat teman-teman gitu ya, kadang selalu nanya kenapa ketiaknya nggak enak. Ini selalu saya, kalau buat orang-orang rahasia, mungkin di sini kita belajar benar-benar yang, jadi kalau tiak tuh bulat gitu ya. Sekarang ini sisi, nah ini di sini ya, jadi benar-benar bulat. Jadi harus bulat semua. Nah kalian kalau misalkan saya pengen bikin ininya jadi princess ya, walaupun di situ pelajarannya beda ya. Jadi misalkan princess di sini, nah ini bisa ya potongannya ya, sesuai sesuai dengan misalkan sesuai gambar aja. Kalau sininya misalkan ganti, sininya mau bikin kemben atasnya, jadi kalau tergantung kebutuhan ya. Jadi di sini mau bikin kemben bagian atasnya bisa, ini pola dasar ya. Jadi biasanya kalau blimbing itu pada bingung bagian bawahnya ya. Kita langsung saja buat teman-teman, kita potong ini supaya
ingat terus, kita langsung potong aja supaya paham. Nah, kita badan depan ya teman-teman ya. Ini nanti buat teman-teman cek ini potongan apa, garis-garis seperti ini, garis perintis seperti ini, kita sudah ada pelajarannya, jadi bisa nyimak di pelajaran yang lain. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman ya, ini buat teman-teman, saya selalu mengingatkan, misalkan bikin pola jangan dipotong dulu bagian sini, cek ya bulat atau enggaknya di sini ya, buat teman-teman dicek di sini. Nah, bisa ya kelihatannya di sini, kalian bisa cek ini. Selalu saya ingatkan tuh buat teman-teman yang selalu yang belajar, yang pemula, yang ini, biar enggak itu ya, biar enak gitu, walaupun pemula tetap dipakainya tuh tetap enak gitu ya. Di sini misalkan gini ya, jadi mau pemula mau ini lawas, tapi kalau cara kerjanya masih kayak lancip, enggak ngikutin ini ya, nih temen ya. Nah, maksudnya lancip gimana sih mas? Nah, lancip itu begini ya teman-teman, ini misalkan, nah seperti ini nih yang dimaksud lancip tuh. Nah, ini kan bulat ya, kelihatan kan, kalau ini kan lancip gitu. Jadi kalau ketemu, apalagi nanti kalau di kemeja itu, kalau begini kan, kemeja itu cara jahitnya bukan sisi samping ketemu samping ya, ke bahu langsung, nanti tangan itu kan langsung bagian sini ya. Oke, kita udah ingatkan terus, jadi jangan sampai anak-anak PMP itu salahnya bukan di ukuran, bukan di ini, gara-gara hal kecil seperti ini tapi efeknya jadi besar ya. Emang kecil, emang nggak kelihatan gitu aja, biasa gitu. Jadi nah, di sini juga kalian bisa cek gitu. Selalu jangan seperti ini ya, jangan gini, kan ada yang terlalu ngambil di sini, akhirnya bentuknya patah di sini, bukannya lurus gitu. Ini mau pola apapun nih, kalau udah lurus gini, misalkan ini jalur ininya udah bagus gitu, nggak patah seperti ini, itu udah bagus ya. Nah, kalau patah kayak gini nih, ukurannya pas, di sini ukurannya pas, tetap nggak enak ya. Nah, nanti kita belajar cara ini apa, kita pelajaran banyak banget ya nanti yang detail-detail. Jadi kadang kalau kalian nggak nyimak dari awal atau enggak, itu pasti ada kayak sedikit, tapi itu inti ya. Oke, nah dari situ kita langsung bikin bagian bawah. Ini kita simpen. Mas, ini bisa bikin pola ini enggak sih, apa, kemben? Bisa ya teman-teman, seperti gambar yang di bawah ini. Kalau kalian masih ibaratnya masih bingung bikin pola kemben, itu ada pelajaran juga ya, di pola kembennya ada semuanya ya. Nanti pola kemben di sini mau seperti ini, misalkan potong ya, misalkan kan ada yang blinting tapi ininya sedikit itu, ini kemben belakang ini, jadi kalian bisa bebas. Atau ini bisa kayak yang pelajaran terdahulu itu, di sini mau bikin tila, di sini kemben, sini tila, bisa ya, bebas ya kalian. Yang penting intinya di dasar ini sudah bisa, ini mau dirubah jadi pola kemben bisa ya. Oke, kita langsung ke bagian bawah. Jangan lupa sambil dilihat itu gambarnya ya, di kalender itu kan ada gambar dinding. Nah, kita langsung seperti ini, kita bisa lihat itu kan ada berapa meter ininya. Misalkan ini lebar kain ya, di sini lebar kain, saya tulis nih. Nah, ini lebar kain di sini. Oke, ini sebenarnya ilmu itu mahal ya buat teman-teman. Ada yang hujan harus jalan apa ya, harus jalan buat belajar, ada yang mungkin
bayar besar karena gaun itu emang mahal ya. Jadi di sini kita ambil inti-intinya aja, walaupun kita belajar di YouTube, tapi insya Allah kalau emang benar-benar ngikutin terus pasti sedikit-sedikit bisa ya. Jadi teman-teman tetap belajar. Jadi belajar itu di mana aja, nggak harus ketemu, nggak harus ini ya. Kita misalkan di sini ada lebar kain, teman-teman kan di situ di kalender juga diterangin ya, ada lebar kain yang 120 ya. Lebar ini kalau ini kan panjang, ini panjang kain, ini panjang kain ya. Nah di sini ini lebar kain, di sini lebar kain itu ada yang lebar kain cuman 120, ada yang lebar kain 150 cm ya, atau 1,5. Nah disitu kalian bisa, kita langsung ke panjang seperti panjang kain ini. Nah ini kan lebar kain, kita lipat nih di sini. Jadi lebar kainnya lipat. Ini kalian punya gambaran, ini kain yang 1,5 meter ya, atau polanya. Nah kita mulai dari sini aja ya teman-teman, langsung dari sini ya. Ini pas pinggang. Nah di pinggang kalian kalau bisa lihat gambar itu kan ada garis lurus. Misalkan dari pinggang seperti kemarin, dari pinggang misalkan di di ukuran mau panjang 80, mau panjang 100, atau mau panjang berapapun, misalkan panjang 100 ya di sini. Artinya seperti ini garis. Ini buat teman-teman, nih garis pinggang ya jatuhnya ya, garis pinggang. Nah teman-teman itu cara ngebaginya itu ada ya di kalender. Misalkan nih 80, misalkan pinggangnya kan ada yang 80, mau 70, mau 90. Yang penting kita harus tahu dulu nih pinggangnya mau dibikin berapa. Sekarang pinggangnya di sini 80 kan. Nah 80 kalian bisa baca di situ ya, 80. Dilihat dulu kan ada di bawahnya kalender itu kan ada gambar gaun belimbingnya. Itu ada yang belimbing 6 ya. Kita ada yang belimbing 6, ada yang 8, ada yang 10 ya. Jadi di situ juga cara ngebaginya ya. Cara ngebaginya kan ada ya. Misalkan 80 nih, mau dibikin belimbing 10 karena pengen lebar banget bagian bawahnya. Jadi 10 di sini 10, kita misalkan pecah belimbing 10, artinya 80 dibagi 10 gitu ya. Nah nanti pembagian ini saya langsung dapat di sini ya. Ini kan pinggang, misalkan 80 bagi 10 kan kalian hitung sendiri ya. Nah bagian sini kalian bisa turunin. Misalkan saya mau bikin 5 cm, di situ kan ada ya keterangan kalian mau bikin 5 atau 6 atau 3 bisa ya, atau 10 bisa. Nah di sini kalian harus garis seperti ini dulu nih. Misalkan kalian mau bikin 5 cm, 6 cm atau 10 ya. Nah di sini nanti sesuaikan kebutuhan, buat teman-teman sesuaikan kebutuhan. Jadi gini. Nah ini kan lebar kain, kalian mau bikin lebar kain misalkan 120, misalkan di sini 120, atau mau ngabisin kain yang 150, berarti kain 150 itu kan suka ada yang pinggiran itu kan suka jelek ya, ininya jelek gitu ya, artinya jelek kasar ya. Kalau jadi jangan selalu dibawa atau diikutin. Jadi kalian sampai habis tapi sisakan buat jahitan. Di situ ada keterangan ya. Kalian langsung bikin seperti ini ya. Di sini kalian bisa bikin, nah seperti ini. Jadi sudutnya udah ada gambarnya itu ya. Misalkan kalau bikinnya misalkan 10 di sini, misalkan 5 di sini ya, kalian sesuaikan juga
kan 5 di situ ya disesuaikan. Jadi sesuaikan aja nih di sini, misalkan ternyata turunnya itu lebih sedikit ya. Nah, di sini seperti ini aja. Ternyata lebih, ada yang mau 3 cm bisa ya. Jadi nah, dari sini buat teman-teman kan tadi bagi 10. Jadi ini artinya 10. Bagian bawah kalian ada tambahan ini, ada di situ ada tulisan ya, keterangan itu kalian bisa baca di situ, ada keterangan di sini. Keterangan itu pasti kalian panjangnya kelihatan, mau tambah berapa itu kan ada. Jadi bebas di sini. Karena ini kita ukur panjangnya di sini teman-teman. Ini panjang ini, misalkan kalian tadi kan sampai sini ya, panjang dari pinggang, artinya mau panjang 100 atau 110 sekalian haknya, atau langsung di sini 120 misal ya, tinggi gitu kan. Namanya gaun itu kan biasanya ada lebar gitu ya. Nah seperti ini udah jadi teman-teman. Gaun belimbingnya sangat mudah ya. Nah kalau kalian mau bikin, saya harus potong dulu supaya teman-teman paham. Ini kalau kain sampai 150 ya kalian mau habisin, sisakan buat jahitan aja. Ini pinggang ya. Nah jadinya seperti ini ya buat teman-teman di sini. Nah itu ada keterangan buat menjahitnya ya, nanti pakai apa supaya kaku. Jadi ini nanti tuh begini teman-teman nih, ini kan pinggang. Nah ini jadinya gini, misalkan tadi dibagi 10, artinya kalian harus bikin seperti ini, motong seperti ini itu 10 kali. Nah kalau kalian mau bikin pecah 8, artinya 80, tinggal bagi 8 ya. Ini hasil ya, kalian bisa hitung sendiri. Jadi artinya kalau mau ngitung yang pecahan 10, kalian harus ini 10. Kalau 8 artinya di sini harus 8 potong ya, tergantung sisa. Kalau mau 6 misalkan 6 ya, tinggal sama caranya ya bagi 6. Yang membedakan cuman bagian pinggang sini ya. Bagian sini pasti ini kan dari hasil pembagian ini, pinggang 80 nih pinggangnya 80 itu pinggang, buat teman-teman biar tahu ini pinggang. Nah kalian ininya yang beda nanti ya kan, kalau semakin sedikit artinya ini semakin lebar, dan ini sesuaikan saja ini bentuknya. Oke, nanti di sini cara jahitnya sangat mudah ya buat teman-teman kalau mau benar-benar belajar. Nah kalau di pola dasar nanti mau bikin, misalkan dibikin ini ya nanti, nah seperti ini jatuhnya tuh seperti ini teman-teman. Nah ini nanti kan di ini tengah nih. Nah nanti di sini dia kita sambung itu sesuai dengan pecahan tadi ya. Ada 10, misalkan ada 10 ya 10, ini belimbingnya 10 misalkan, kita gampang aja ya. Jadi misalkan 8 ya kita harus potong 8. Kita mau bikin 6 ya sesuai 6. Dan buat teman-teman ini nggak harus seperti ini ya. Misalkan mau tile atau mau bikin kemben, kalian bisa aplikasikan sesuai dengan tema atau gambar yang kalian dapat ya. Dari misalkan mau bikin gaun belimbing ininya udah bisa, nah bikin ininya mau kemben silahkan. Nah teman-teman ini semua nanti ada beberapa tahapan cara menjahitnya ya. Di sini misalkan kita sudah motong pakai kain dasar, misalkan mau dasarnya pakai yang lebih tipis, misalkan kain, terus nanti misalkan di sini mau tambah brokat ya, brokat dulu pertama. Kita tetap motongnya sesuai dengan pola yang ini ya, sama. Jadi misalkan brokat dulu, nanti ada buat lapisan, misalkan
organza atau pakai satin atau dajes, itu tergantung klien kita. Nah nanti ada lagi krinolin supaya kaku, itu supaya bulat begini ya teman-teman, supaya bulat. Kalau lihat 3 bar itu bulat, itu juga pakai krinolin. Ntar bisa pegang-pegang atau tanya-tanya, nanti biasanya saya juga sering, ini namanya kain krinolin, ini namanya kain ini gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya itu kita belajar itu tahu semua ya. Jadi harus tahu ini bahan apa, ini makainya apa. Nah nanti krinolin nanti ada pakai apa, kayak di sini penyangga gitu ya, kalau bahasa ininya penyangga itu, atau kawat gitu ya. Jadi ada kawat khusus ya, kayak petticoat gitu. Nah buat teman-teman, jadi emang musim banget di dulu ya, sebelum covid juga kan, ini benar-benar kita pelajari, walaupun belum ada yang jahit tapi kita tahu caranya. Jadi nggak bertanya-tanya cuman terus nggak kagum doang, keren bagus, cuman kan kita kalau udah jadi penjahit udah jadi sedikit-sedikit paham. Itu yang kemarin dipelajari di YouTube Mas Andri WS. Oke, buat teman-teman, kita pelajaran di tanggal 11 sampai tanggal 20 Mei itu kaun blimbing sudah selesai. Jadi di tanggal 21 3 Mei itu kan hasilnya sebenarnya kita harusnya ada praktek jahitnya ya, tapi mungkin di praktek jahitnya nanti kita ada, maksudnya dulu pernah bikin juga kan, yang kecil-kecil juga bisa nanti simak, atau nanti kita kalau ada yang tanya nanti kita kasih referensi cara jahit kaun belimbing ini ya, cara-caranya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam Andri WS.